Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Nyai Ageng Ampel kembali melanjutkan nasihat kepada Sultan Patah menantunya. Anakku, kamu ini hanya santri-santrian, bukan santri ahli budi. Pengetahuanmu dangkal, hanya berlandaskan kitab remeh. Kamu hanya mengandalkan baju jubah putih, tak beda dengan burung kuntul. Luarnya putih tapi dalamnya merah. Tak ada gunanya kamu membaca kitab setiap hari. Dulu kamu pernah menghadap almarhum Kanjeng Sunan Ampel. Kamu meminta izin hendak menyerang Majapahit. Kanjeng Sunan melarang. Beliau berpesan agar kamu tidak durhaka kepada ayah kandung. Tapi sekarang nasihat itu telah kamu langgar. Santri macam apa kamu ini? Berani menerjang dosa. Dan sekarang kamu meminta aku memberimu restu sebagai raja tanah Jawa. Apa ini tidak terbalik? Aku hanya rakyat biasa, aku tidak memilih wewenang untuk memberi restu. Kalaupun aku memberimu restu, maka justru malah membuat melarat. Nantinya justru kamulah yang seharusnya memberi restu kepadaku karena sekarang kamu seorang raja. Sekarang kamu adalah Khalifullah di tanah Jawa. Kamu lebih tua dariku karena kamu adalah raja. Ucapanmu berludah api sementara aku ini hanya orang tua yang tak berguna dan sakit-sakitan. Keluar siang harus berselimut, kalau pagi takut air. Anakku ada 4. Contoh kisah anak yang merebut tahta ayahnya. Pertama disebutkan dalam kitab Kiamat bahwa dulu di Mesir bertahta Raja Dawud. Putra sulungnya bernama Abu Salam. Ia memusuhi ayahnya dan merebut tahta. Usahanya berhasil, Nabi Daud terusir dari istana. Abu Dawud bertahta sebentar, tak lama berselang ayahnya kembali merebut istana. Abu Salam kalah, ia lari menunggang kuda masuk hutan. Kudanya berlari sangat kencang, Abu Salam kehilangan kendali. Kepalanya tersangkut pohon lata hingga tewas seketika. Itulah hukuman dari Gusti Hyang Widi bagi orang berani kepada ayahnya. Kedua, cerita dari kerajaan Medang di tanah Jawa. Saat itu diperintahkan Prabu Sindu Aji. Putranya bernama Dewata Cengkar. Ia merebut tahta ayahnya. Sang ayah mengutuk Dewata Cengkar menjadi raksasa yang setiap hari memakan satu manusia. Tak berapa lama datanglah seorang Brahmana dari tanah seberang. Namanya Aji Saka. Ia sakti dan bijaksana. Rakyat Jawa mengasihi Aji Saka dan mengangkatnya sebagai raja. Rakyat Jawa juga memusuhi Dewata Cengkar, hingga akhirnya raja raksasa itu kalah dan menceburkan diri ke laut selatan. Ia menjadi buaya, namun akhirnya mati bertarung dengan ular bernama Jakalinglung. Ketiga, cerita dari negeri Lokapala. Prabu Danapati memusuhi ayahnya, yakni Resi Wisrawa, merebutkan wanita. Sebenarnya yang salah adalah Resi Wisrawa, tapi Prabu Danapati tetap terkena kutuk. Prabu Danapati yang tidak bersalah saja tetap mendapat celaka lantaran melawan ayah kandung. Apalagi kamu yang melawan ayah yang tidak bersalah. Kamu pasti akan mendapat celaka. Hanya saja aku tidak tahu hukuman apa yang akan kamu terima kelak. Itu terserah Allah Gusti. Sultan Demak menunduk merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan.
Nyai Ageng Ampel melanjutkan, para sunan dan bupati yang mendukungmu menyerang Majapahit ikut berdosa. Tapi dosa mereka sedikit, mereka hanya berdosa melawan raja. Dosanya tidak akan menyebabkan mereka kudisan, sedangkan dosamu sangat besar. Aku heran kok kamu bisa-bisanya berbuat sesuatu tanpa dipikirkan. Masak-masak mau-maunya kamu terbujuk hasutan para sunan dan bupati sampai-sampai melakukan dosa besar seperti ini. Sekarang kamu sudah kehilangan ayah kandung, namamu juga rusak karena tak memiliki aturan umumnya manusia. Seisi bumi menertawakanmu, selama hidupmu kamu akan terlamuri citra busuk karena memerangi ayah kandung yang sudah tua renta. Coba hitung sendiri seberapa besar kesalahanmu itu. Meskipun kamu bertobat memohon apapun, belum tentu Gusti Pangeran sudi memberi ampunan kepadamu. Batara Katong Adipati Ponorogo, sang putra Prabu Brawijaya, serta Raden Adayaningrat Adipati Bengging, menantu raja, mereka pasti akan bersatu untuk melawanmu. Mereka tentu tidak terima atas tindakanmu yang telah menyerang Majapahit tanpa alasan yang jelas. Mereka akan membelas kekalahan ayah dan mertua, juga akan merebut kekuasaan darimu. Anakku, mereka berdua adalah para kesatria yang sedari kecil berlatih olah senjata, sementara kamu hanya seorang santri yang sibuk berzikir dan salat. Paling-paling kamu berharap pertolongan Hyang Widi agar menang perang. Kalau Hyang Widi tidak berkenan, meskipun kamu salat nungging-nungging sampai berak dan dahi lacat, kamu tetap akan kalah perang. Andaikan kamu berharap kesaktian dengan melawan Puasa Putih dan Pati Geni, itu pun tak ada gunanya, karena dalam perang itu yang jadi pegangan adalah benar dan salah. Coba kamu hitung berapa jumlah prajuritmu untuk melawan putra dan menantu sang Prabu itu. Kalaupun tentaramu banyak, mereka itu hanyalah para santri yang kerjanya menunggu nasi matang, tidak bisa perang. Atau kamu mau mengandalkan para bupati pesisir yang sudah masuk Islam? Mereka itu belum lama jadi muslim, kesetiaannya masih setengah-setengah. Di medan perang mereka akan menerung apakah yang saya bela ini benar atau salah. Setelah sadar yang dibelanya ternyata salah, pasti mereka akan membelot meninggalkanmu. Semua itu pasti tidak kamu pertimbangkan. Kitab suci memang menerangkan bahwa siapa saja yang gugur dalam perang di jalan Allah, maka ia akan masuk surga. Tapi banyak yang keliru penafsiran. Perang di jalan Allah yang sejati adalah memerangi pikiran sendiri, membunuh keinginan jahat, serta mengganti dengan pikiran baik. Datanglah kebenaran dengan mata satu, bukan dengan mata dua, apalagi dengan mata telu atau tiga. Artinya, meskipun najis dan makruh, kalau menguntungkan diembat juga. Itulah kebenaran yang kamu pakai, yang juga dipakai oleh para sunan dan ulama. Sampai-sampai mereka tega menyerang Majapahit yang tidak bersalah, hanya didorong keuntungan harta benda duniawi. Padahal semua kekayaan itu pasti ditinggal mati juga, sampai melupakan kebaikan raja dan ayah kandung. Ingat 50, anakku, jika memusuhi orang baik meskipun ia kafir, kamu akan celaka. Kalaupun memusuhi sesama orang Islam, asalkan kamu benar,
kamu akan mati mulia. Jangan melihat orang dari agamanya, apakah ia Muslim atau kafir Buddha. Pandanglah mereka sebagai sesama anak keturunan Nabi Adam. Seperti halnya dirimu, ada 5 dosa bagi manusia di dunia ini. Pertama, dosa kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni suka memelihara pikiran dan keinginan yang jahat. Kedua, dosa kepada guru dan raja, yakni melawan mereka. Ketiga, dosa kepada ayah dan ibu, yaitu berani kepada mereka. Keempat, dosa kepada istri dan anak, yakni menelantarkan mereka. Kelima, dosa kepada makhluk, yaitu suka menganiaya sesama makhluk tanpa alasan yang jelas. Renungkanlah ucapanku ini. Kami adalah ulama, pasti paham dengan semua yang ku katakan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.